Tadi sempat saya tanyakan ke Ustadz, tapi belum secara selesai dijelaskan. Ini bahwa kami melihat itu di YouTube pada pelaksanaan kurban kemarin kan, Masjid Jogokarian menyembelih dengan 74 kalau tidak salah ekor lembu atau sapi dan sekian ratus kambing, dan selesai itu jam 11 siang. Nah, kami di Lesono itu dengan 22 ekor sapi, kemudian 33 ekor kambing, selesai jam setengah 3. Itu saja sudah tercepat sewonosobo. Artinya PJN Wonosobo dengan menyelenggarakan pemotongan, insya Allah Lesono itu paling cepat. Tapi ketika saya melihat Jogokarian jam 11 sudah selesai, ini luar biasa. Maka mohon kiranya manajemen seperti apa dari proses penyembelihan sampai dengan distribusian, otomatis saya yakin banyak sekali itu paket yang bisa sampai jam sebelum dulu sudah selesai. Termasuk bagaimana memanage tukang atau tukang jagal atau pekerja, apa ini pekerja khusus atau dari lingkungan Masjid Jogokarian sendiri. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab singkat ya. Yang pertama, kuncinya di ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu tentang kurban. Jadi kita setiap menjelang Idul Adha ada pengajian song-song Idul Adha untuk membedah fikih Idul Adha, termasuk fikih kurban. Yang pertama, kita memahami ternyata berkurban itu dibolehkan dengan berhutang sekiranya orang pada saat waktu kurban belum mampu, tapi dia di hari berikutnya punya kemampuan untuk membayarnya. Bisa dibuka di dalam kitab ya, yang kita gunakan sebagai rujukan adalah kitab Nailul Autor pada jilid yang keempat. Maka untuk mempercepat pencarian lembu, Masjid Jogokarian itu membentuk tim pemburu sapi. Tim pemburu sapi itu sudah bekerja sejak Ramadan. Di Ramadan itu kita sudah ke kandang-kandang peternak di Merapi, Merbabu untuk membeli ternak kurban. Sudah kita tetapkan minimal seperti apa kualitas ternak kurban itu, sapi seperti apa. Itu berdasarkan kebutuhan daging. Jadi penduduk kampung Jogokarian itu yang muslim 2.642. Total dengan yang non muslim 2.973. Maka 2.973 itu akan diberi berapa per jiwa? Kami secara menghitung per jiwa. Satu jiwa 1,3 kg daging murni. Tulang sama jeroan nggak usah ditimbang, ditambahkan saja. Berarti sudah ketemu angkanya, ya. Kemudian sepertiga bagian seibul kurban dari beratnya daging murni tadi. Maka setelah ketemu angkanya itu, kita mencari sapi seberat apa dan sejumlah berapa yang dibutuhkan. Maka kira-kira kita membutuhkan atau memerlukan 52 ekor sapi dengan berat hidup ya 400, rata-rata 400 kg, karena nanti daging murninya 60% dari berat hidup itu karkas dan 2/3 dari karkas itu daging murni. Dan sangat mudah menghitung dagingnya. Nah, setelah itu kita bayar,
masyarakat itu boleh mendaftar kurban, ya, membayarnya boleh kapan saja, karena itu ditalangi oleh masjid. Yang penting mendaftar, menyatakan ingin berkorban dan kapan membayar kurbannya, sehingga meringankan masyarakat. Boleh membayar tahun depan juga boleh. Ini memudahkan. Maka banyaklah yang mendaftar karena punya perkiraan, oh ya nanti akhir tahun saya dapat ini kontrakan, saya akan dapat ini, bisa lah bayar kurban. Dengan dimudahkan seperti itu, maka banyaklah jumlah sohibul. Kemudian yang kedua, pengelompokan sapi itu kan kalau bersekutu satu sapi untuk bertujuh. Tahun 92, tahun 2003, tahun 2007, tahun ini. Karena saya sering membawa rombongan haji, saya selalu membawa jamaah saya melihat penyembelihan kurban di Mina. Nah kok di sana tidak dikelompokkan, artinya kan para jamaah haji yang berkurban maupun bayar hati itu hanya bayar di bank. Penyembelih nggak ngerti ini korban siapa, kan nggak ngerti, jadi tidak perlu disebut satu. Yang kita lihat praktek selama ini, satu sapi terus disebut 7 orang dibaca doa sembelih. Itu kalau satu sapi doanya 5 menit sama dengan itu, atau 2 menit saja. Kalau 52 sapi kan 2 menit kali 5, 100 sekian menit saja hanya habis untuk baca. Kita sudah punya rujukan di Mina seperti itu. Maka kalau di Jogokarian selesai sholat Id di lapangan, kemudian sarapan pagi, kumpul semua di masjid para syekhul kurban dan jamaah, kita baca doa untuk seluruh syekhul kurban. Dan sambil mulai disembelih. Ini menghemat tadi. Kalau doa per kelompok menjadi lama. Ini harus ada penjelasan supaya tidak mereka menuntut kok tidak didoakan, tidak dikelompokkan dan lain sebagainya. Kita sudah punya contohnya, kita juga sudah kaji, ternyata begitu. Ini menghemat waktu cukup banyak. Kemudian yang ketiga, ya, karena kita sudah tahu sapi ini akan keluar dagingnya berapa tiap sapi ini, ya, misalnya berat 700 kilo, ya. Ini maka 700 kilo kali 60% karkas, 2/3-nya daging murni, akan keluar daging sekian. Maka begitu sapi pertama disembelih, langsung dagingnya itu nanti tidak diiris kecil-kecil, diiris ya paling tidak 2 iris untuk menjadi 1,3 on. Masih hangat itu dagingnya, ya. Kemudian tulangnya langsung dipotong pakai mesin, tambahkan. Jeroannya sudah kita undang mesin-mesin di desa yang sudah mengajukan permohonan. Silakan bawa aja sak isine, jadi kita akan bedah jeroan. Kecuali nanti beberapa ekor saja bagi yang warga yang menginginkan jeroan. Ini langsung kita bagikan. Sehingga sapi yang terakhir disembelih, ya dagingnya sudah habis karena sudah langsung didistribusi. Biasanya kan di banyak panitia itu sapi dikumpulkan dulu dagingnya, ditimbang perolehannya berapa, baru dibagi per kakak berapa. Lah itu kan makan waktu dan dagingnya sudah anyep itu karena disembelih pagi, sore baru dibagikan. Kalau kami itu jam 9 pagi warga sudah mulai menerima daging, jadi sapi yang disembelih itu dagingnya masih hangat, langsung kantongi, langsung antar ke rumah-rumah. Sapi terakhir roboh ya sudah habis, ya, karena kita sudah tahu dagingnya akan mendapat berapa, akan dibagi berapa jiwa, ya kantongnya sudah siap, ya sudah langsung aja distribusi. Maka pembagian daging kurban itu sudah dimulai dari jam 9 pagi
sapi terakhir disembelih kemarin itu jam 11.32, ya sudah selesai, sudah rampung. Ya, kemudian yang ketiga mekanisasi. Saya melihat di Mina itu kok orang yang beli unta sama sapi itu begitu mudahnya, besoknya pendek kecil sekali, cepat sekali itu kalau nyembelih unta itu untanya berdiri namanya. Kalau sapi paling orang tidak cuma dua orang itu pegang kakinya dirobohkan, tidak pakai tali itu. Ya orang-orang hitam itu, mana caranya itu kaki sapi itu yang satu pegang kaki belakang, satu pegang kaki depan, langsung dirobohkan. Berdua aja pegangi. Gitu, yang pegang kaki depan sambil menyembelih. Saya lihat besoknya, merek Sulingen buatan mana? Swedia. Maka saya beli di Mekah itu tahun 2003 itu harganya 1,8 juta besoknya. Nah, maka kami mulai membeli itu besok-besok itu sementara itu besok yang bagus. Memang mahal, tapi beda sekali kalau kita menyembelih dengan peso biasa itu makan energi. Saya nyembelih 20 itu bisa jarum di sini. Pakai peso itu nggak terasa mau nyembelih berapa itu. Dan sapinya juga akan ya lebih enak ya. Artinya sembilan itu cepat sekali kualitas pesonya. Maka masjid berinvestasi membeli peso-peso sembelih khusus. Beli yang sekarang ini ada merek-merek dari Jerman macam-macam. Kemudian yang kedua sering sulit itu menguliti kulit sapi karena pesonya juga tidak khusus. Kami beli peso khusus. Rata-rata mengelet sapi itu menyelesaikan melepas kulit sama memotong-motong daging dalam ukuran besar itu hanya 21 menit satu sapi. Rata. Kemudian yang potongan besar kayak sapi itu digantung, kita siapkan gantungan. Dari gantungan itu dilepaskan daging dari tulangnya juga pakai peso khusus. Kalau peso biasa itu kena lemah terus tidak tajam, harus bola-balik. Kalau ini tarik itu sudah lurus dagingnya itu, ya cepat sekali. Jadi mekanisasi. Yang ketiga, kadang motong tulang masih pakai kampak, pakai ini ya. Maka kita membuat alat potong tulang. Jadi tulang besar-besar itu tinggal masukin bisa rapi potongannya, ukurannya bisa sama dan cepat. Demikian juga nanti memotong daging bisa kita setel besarnya daging berapa kali berapa, ya. Sehingga dengan tadi perubahan pemahaman dan teknologi artinya mekanisasi ini menjadi cepat. Jadi dua hal itu. Jadi penyederhanaan fikihnya dan yang kedua adalah mekanisasi untuk tekniknya. Dan masyarakat lebih senang, lebih puas karena masih daging benar-benar masih baru. Ya, kalau nanti ditunggu dikumpulkan dulu, jadi mudah sekali dicatat, tolong Mbak dicatatkan nanti ya. Gampang sekali mengukur daging itu berat hidup sapi itu 60%-nya karkas. Karkas itu artinya tulang dan daging saja setelah dibuang kepala, kaki, kulit, jeroan itu namanya karkas. Nah nanti dari karkas itu 2/3-nya daging murni, itu sudah nggak akan meleset tembus itu. Kalau tidak punya alat timbangan, kita bisa beli namanya meter measure. Meter measure itu seperti midlin, seperti meteran penjahit itu ada di toko-toko peternakan. Itu dilingkarkan di belakang kaki depan sapi. Nanti berapa lingkar badan sapi itu, berapa senti, di baliknya itu sudah ada berapa kilo daging yang akan diperoleh. Jadi itu sudah ada alatnya, harganya paling 300 ribuan. Karena dulu kami beli, sebelum beli timbangan elektronik,
kami beli meter meser itu hanya 250.000. Ya, sehingga setiap sapi kita sudah tahu mau disembelih nanti dagingnya berapa, itu tidak meleset. Itu malah lebih, itu ukuran pesimis, jadi biasanya hasilnya lebih dari. Cuma pengawasan penimbangan waktu pembagian harus ketat, karena ibu-ibu yang bagian ngiris ini sering, toh ini tidak dijual, dia ngerti sak bungkus setengah on. Mau 1,3 jadi 1,3 setengah lah, setengah on kali-kali 4.000 bungkus jadi berapa? Nah itu timbangannya harus tepat. Kalau meleset lah itu nanti kurang, nanti bisa ya. Harus diawasi timbangannya. Kalau kami juga pakai timbangan elektronik ya, itu sehingga bisa tepat, jadi disetel. Kalau timbangan tradisional itu kan lama ngepaske itu ya, jadi itulah mempercepat. Karena kita sudah memperkirakan kesadaran dan kesejahteraan umat meningkat, nanti korban makin banyak kalau kita tidak melakukan upaya-upaya penyempurnaan, nanti bisa lama sekali korban itu dilakukan. Ya, jadi itu nanti bisa belajar ke sana, lihat alatnya. Demikian juga untuk merobohkan sapi, kita membuat namanya restraining box. Jadi sapi itu tidak perlu dijaga, sapi itu digiring, dimasukkan seperti kandang kecil itu dari ya besi yang kita buat. Begitu sapi masuk, kemudian diputar, dikencangkan. Sapi ini seperti sudah terjepit sedikit tapi nggak kencang-kencang banget, terus diputar, sapinya sudah terbaring, sudah ada usah mancal-mancal, tinggal itu buat sendiri. Kalau mau niru datang ke sana niru, ya. Nah, restraint box ini bawahnya dikasih roda dan ini bisa dilepas. Jadi begitu sapi sudah disembelih, dilepas bautnya, kemudian ditarik di tempat pengeletan. Jadi tidak usah, kalau mengangkat kan berat, ini kan pakai roda. Ya. Nah itu dibuat sendiri alat-alat itu, ya. Bisa kalau mau niru silakan datang diukur. Itu kita membuat satu training box itu 7 juta kira-kira. Jadi kita punya 3 sekarang, jadi kalau dibeli 3 itu cepat sekali. Tapi kalau harus jaga, itu malah nanti ada sapi yang lepas, wah malah jadi geger ya. Karena kita bukan orang yang biasa pegang sapi, jadi kalau tidak dengan alat itu nanti dirobohkan, sapinya bangkit lagi, yang pegang nggak kuat, muncul malah ngamuk, itu malah jadi masalah. Ya. Itu kenapa bisa cepat itu dan bisa dilihat di videonya. Tapi kalau ingin langsung ke sana melihat alatnya, melihat besok-besoknya, alat potong tulangnya, ada semuanya di Mesir dengan salah. Ya, bisa ditiru karena alat potong tulang, potong daging, ya tempat tadi merobohkan sapi semuanya kita buat sendiri. Peso saja yang kita beli karena baja kita ini berbeda memang, tidak sekualitas baja-baja khusus untuk penyembelihan. Jadi terus sejak tahun 2003 kami mulai tiap tahun nyicil beli berapa peso gitu karena harganya memang mahal. Tapi itu berpengaruh sekali di dalam kecepatan menyembelih, mengulit dan melepas daging dari tulang. Sekali lagi kalau nanti ibu-ibu ini ngirisin daging pesonya biasa, wah lama banget ibu beli peso itu akan bisa rapi dan terima kasih karena sudah menjelang zuhur, kita kembalikan kepada langsung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين